Hai teman-teman, kembali dengan saya Juan. Hari ini kita akan mempelajari materi yang cukup terkenal, di mana kita membahas sebuah bioteknologi. Bioteknologi itu merupakan salah satu mata pelajaran biologi yang seringkali berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita mulai aja ke slide berikutnya ya. Nah, di sini saya punya 3 macam produk pangan atau makanan hari ini. Di sini ada apa ini? Yang pertama seperti jelly, lalu ini pas yang kedua ada tempe, dan yang ketiga adalah tahu. Yang pertama ini adalah nata kopo. Nah, nata kopo itu bagaimana sih pembuatannya atau cara pembuatannya seperti apa sih? Sebenarnya nata kopo itu merupakan produk hasil bioteknologi. Di mana sisi bioteknologi? Nah, sebelum kita memahami maknanya bioteknologi itu kita harus tahu dulu makanan ini sebenarnya terbuat dari apa sih? Nah, ini saya tunjukkan dulu. Nata kopo itu terbuat dari kelapa yang ditambah dengan mikroba, yaitu Acetobacter pseudomonas. Lalu kalau tempe itu kan yang kita kenal pakainya ragi. Tapi ragi itu sebenarnya apa sih? Apa yang dimaksud di sini adalah organismenya itu apa sih namanya? Gitu. Ini kita kenal dengan Rhizopus sp. Kenapa Rhizopus sp? Karena ada begitu banyak jenis dari spesies Rhizopus. Nah, makanya kita tulis Rhizopus sp. Dimana kalau kita arahkan secara ilmu takson itu Rhizopus artinya itu kan genusnya, nanti gennya adalah nama lainnya. Sp ini menandakan spesiesnya seperti itu. Nah, kalau tape dari apa? Tentu saja dari singkong yang dicampur dengan ragi. Nah, ragi itu kan bisa memakai Rhizopus sp juga macam-macam, tapi nanti kita akan mendalami karakteristik dari penggunaan ragi atau Rhizopus itu nanti di materi bioteknologi juga nanti. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, setelah teman-teman ini tahu contoh dari produk-produk bioteknologi tadi, sekarang apa sih itu sebenarnya kita bisa disimpulkan? Berarti tadi udah kita pacu nih, teman-teman dapat nama Acetobacter pseudomonas. Terus yang kedua ada tadi ragi memakai Rhizopus. Artinya apa? Merupakan ilmu. Berarti bedanya ilmu kan karena yang namanya biologi atau ilmu alam itu kan berkaitan dengan ilmu kehidupan yang di lingkungan. Nah, berarti bioteknologi merupakan apa? Ilmu yang mempelajari pemakaian atau menggunakan sebuah makhluk hidup sebagai media pembuatan produk yang memiliki manfaat untuk kesehatan masyarakat. Jadi apa? Jadi kita memakai sebuah organisme untuk membentuk sebuah produk baru atau jasa baru. Nah, sebenarnya kalau kita memahami pemakaian makhluk hidup itu di sini tidak hanya untuk produk pangan ya, produk kesehatan itu juga ada. Seperti apa? Misal vaksin sekarang yang sedang terjadi di lingkungan kita apa sih? Pandemi kan, karena virus kan. Nah, cara kita bertahan untuk meningkatkan imun tubuh kita memakai sebuah virus yang kita dilemahkan. Di mana virus itu kan sebenarnya makhluk hidup, yaitu kalau kita pelajari teorinya virus bukan makhluk hidup, dia akan menjadi hidup ketika dia mendapatkan sel imun, seperti itu kan. Nah, tapi tetap saja kita menggunakan makhluk hidup untuk menciptakan sebuah produk yang manfaatnya itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya kan, kalau kita memakai vaksin kita dapat ya secara tidak langsung meningkatkan imun tubuh kita, jadi kita terhindar atau dapat melawan penyakit itu. Baik, nah ini kita tuh udah tahu gitu ya, banyak sekali penemuan apa tuh? Penemuan bioteknologi. Nah, sebenarnya penemuan itu dipicu oleh siapa dulu sih, gitu kan? Nah, ini saya punya kuncinya. Ini ada metode disebut dengan metode pasteurisasi. Berarti kalau dengan kata pasteurisasi, teman-teman waktu di junior high atau di SMP mungkin sudah mulai mengenal ya metode ini. Nah, siapa sih maksudnya? Tidak lain dan tidak bukan itu ya Mr. Louis Pasteur ini. Nah, dia itu disebut sebagai bapak bioteknologi itu dikarenakan
penemuan-penemuan beliau yang cukup revolusioner. Jadi dia bisa menciptakan vaksin, menciptakan metode untuk mencegah makanan itu cepat basi. Itu yang seperti di metode pasteurisasi itu pakai tabung angsa ya. Itu dimana nanti kita akan mengetahui seperti basicnya itu kalau dipanaskan dengan bentuk tabung yang membentuk seperti leher angsa itu nanti tidak akan masuk karena masuk di bagian lengkungannya, jadi tidak bisa tumbuh atau tidak bisa berkembang biak dan mati seperti itu. Lalu dia juga mengenalkan metode fermentasi seperti itu. Nah, baik kita lanjutkan. Yang selanjutnya ini kita akan memahami prinsip-prinsip dasar bioteknologi. Maksudnya prinsip-prinsip di sini apa sih? Jadi sebenarnya bioteknologi itu kan seperti yang saya katakan tadi, memakai sebuah makhluk hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menciptakan produk yang menciptakan masyarakat. Nah, tadi kan saya sudah tunjukin di slide kedua, yaitu ada gambar tape, gambar metode klopo, ada tempe. Itu kan berarti produk-produk yang memakai mikroba. Nah, prinsipnya kan sistem kerjanya itu apa aja gitu kan. Jadi biasanya kalau kita mengenal tape itu berarti kan teknik fermentasi seperti itu. Nah, sebenarnya tidak hanya fermentasi ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 6 macam prinsip. Salah satu ada 6 ya. Sebenarnya kalau lebih banyak lagi, tapi ini kita akan mempelajari yang sederhana. Ini ada 6. Nah, yang pertama ini apa? Fermentasi. Jadi yang katakan tadi, fermentasi berarti merupakan proses pengubahan suatu bahan pangan menjadi produk yang lebih sederhana dengan bantuan mikroba. Nah, ini produk-produk ini bisa dilihat ya, tape, tempe, yogurt seperti itu. Nah, seleksi atau persilangan. Nah, prinsip dari bioteknologi itu berkaitan sama pengawenan. Teman-teman kalau sudah mempelajari materi Augmento, itu kan berarti kan sedang mengenal persilangan, ya kan? Nah, berarti apa di sini? Dilakukan untuk mengawinkan bibit unggul dari hewan ataupun dari suatu tumbuhan. Iya kan? Kalau kita ingin mempunyai buah yang enak, misalnya kita ingin makan buah yang enak, artinya kan buah tersebut harus memiliki bibit yang unggul. Nggak mungkin dong kita ingin bikin buah yang manis, tapi buah yang kita tanam itu misalnya biji dari buah yang kita tanam adalah biji buah yang asam atau yang nanti berbuahnya buahnya ini kecil-kecil. Nggak mungkin kan, pasti kita ingin yang unggulnya seperti itu. Nah, lalu analisis gen. Nah, di sini berarti merupakan metode untuk memfasilitasi sifat gen yang ada di makhluk hidup untuk mendapatkan bibit unggul. Nah, jadi kayak istilahnya kita meneliti sistem DNA-nya dan segala macam, kita amati, lalu kita mempelajari kayasan di situ, mempelajari genetik di situ. Nah, kalau kultur jaringan itu berarti merupakan teknik mengambil atau kalau kita ngomong secara vegetatif itu melakukan kegiatan vegetatif buatan untuk memperbanyak suatu tanaman. Nah, biasanya itu diamati dari sifat totipotensi tumbuhan tersebut. Nah, lanjutnya ini kita bisa analisis DNA. Analisis DNA itu kalau kita kaitkan dengan aktivitas di perfilman, kan teman-teman kalau pernah nonton drama Korea The Doctors atau Dr. Prisoners itu kan mereka ada kegiatan analisis DNA kalau ada korban-korban yang meninggal, apalagi kalau korban-korban, mohon maaf ya, kalau korban-korban yang dilecehkan secara seksual atau korban-korban pemerkosaan, itu kan ada analisis DNA nanti. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita bisa mengetahui orang yang sudah pilih, kita mengetahui siapa ayah dari bayi ini. Ini kita bisa lewat dari teknik ini. Nah, kalau rekombinasi DNA itu proses transfer segmentasi DNA dari makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya seperti itu. Ya, nah ini kita sudah punya 6 macam gitu ya. Ini kita lanjutkan lagi ke slide berikut. Nah, di sini kita ada beberapa jenis bioteknologi. Sebenarnya tidak selalu 3 ya. Sebenarnya itu kalau kita ingin memperluas dan beberapa buku, itu sebenarnya mereka hanya menyebutkan 2 hal, bioteknologi konvensional sama yang modern. Nah, kenapa ini saya tambahkan mikroorganisme dalam bioteknologi? Ini saya ingin mengenalkan kepada kalian semua bahwa
ini loh, makhluk-makhluk hidup yang dipakai seperti bakteri, virus, alga itu dipakai, protozoa, jamur. Nah, bakteri kenapa dipakai? Itu karena dia bisa bereplikasi dengan cepatnya. Nah, kalau bakteri kan nggak butuh 1/6, kecuali virus. Nah, virus kan butuh ya. Baik, ini saya jelaskan terlebih dahulu bioteknologi konvensional. Kalau dari namanya sendiri, ya teman-teman sudah menyadari pasti kuno atau jadul, berarti pasti berkaitan dengan apa? Alat-alatnya itu masih sederhana. Nah, yang dikatakan di sini dikenal juga disebut bioteknologi tradisional. Hal itu dikarenakan alat-alat yang digunakan itu masih bersifat sederhana dan belum melakukan aktivitas rekayasa genetik. Nah, seperti pembuatan tape itu sebenarnya kalau kita sekarang tuh bisa katakan modern dan konvensional. Kenapa modern? Karena sekarang kan alat-alatnya lebih canggih. Nah, seperti itu. Seperti mungkin nanti penyimpanan wajahnya enggak. Kalau kita kan mau belajar, kita menyimpan tape itu kita letakkan dalam wadah, lalu dilapisi dengan daun pisang, kita letakkan singkong, diberi ragi tadi, kita tutup terus kita simpan. Nah, itu kan metode lama pakai alat yang sederhana. Kalau mungkin di pabrik tape sudah tidak mau seperti itu. Maka ada alat-alat tertentu yang digunakan untuk menjaga kesterilannya. Jadi nggak ada mikroba lainnya mengganggu proses fermentasi itu tadi. Nah, kalau modern berarti kan sudah memakai agen hayati atau bagian dari makhluk hidup yang sudah diolah secara in vitro atau menghasilkan produk jasa dalam skala industri. Nah, itu biasanya kalau modern itu kalau kita sekarang lebih gampang itu berkaitan dengan vaksin. Kenapa? Karena bagian tubuhnya sudah direkayasa virus itu, sudah diganti, sudah dilemahkan, lalu kita tinggal injeksi ke dalam tubuh. Nanti kita bisa membuat sistem imun, membuat tubuh kita itu mempelajari, kita harus melakukan ini supaya ketika ada virus yang sama, tubuh kita bisa seperti itu. Jadi, ya, teknologi modern itu membantu kita banyak hal ya daripada yang konvensional. Bukan berarti yang konvensional tidak membantu, tidak. Justru dengan kita bioteknologi konvensional itu kita dapat mempelajari materi-materi baru, terus mengembangkan metode lama menjadi baru seperti itu. Jadi ada pemicu seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman mau tahu lagi salah satu dari teknologi modern itu apa? Misalnya tadi saya sudah katakan ilmu forensik. Nah, itu kan termasuk prinsipnya kan. Sebenarnya jenis ini bekerja sama dengan prinsipnya. Ada korelasi di mana prinsip itu nanti yang akan diterapkan di bioteknologi modern seperti itu. Atau misalnya ya seperti itu. Nah, semisal kita ya jadi teman-teman mau kerja di bidang forensik, teman-teman apa sih meneliti? Di bidang forensik itu kita mempelajari korban-korban yang disiksa, atau mungkin kita ingin memahami penyebab kematian seseorang oleh penyakit. Misalnya misal kita sekarang ini ya oleh pandemi ini pasti oleh virus. Seperti apa sih nanti kondisi organnya? Seperti apa penyebab yang dibentuk? Nah, itu kita mempelajari itu juga. Nah, berikutnya ini adalah kelebihan dan kekurangan dari tiap jenis ya. Nah, teman-teman bisa baca nih. Sebenarnya kelihatan ya kalau kita secara bayangan secara langsung ya, tapi kan kita belum memahami lagi. Tidak bisa kita menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari suatu tipe bioteknologi itu dengan pandang sederhana gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat kan konvensional berarti apa? Yang relatif mudah kan, seperti itu. Tapi kalau kita relatif mudah itu apa nih yang mudah gitu lah. Biasanya relatif mudah bahan yang didapatkan, alat yang digunakan seperti itu. Nah, ini juga dikatakan teknologi relatif sederhana. Berarti kan alatnya sederhana. Jadi seperti contoh pembuatan tape, teman-teman pasti ingat bahannya. Lalu pengaruh jangka panjang umumnya sudah diketahui karena sistemnya sudah mapan. Jadi sudah ada tahapannya. Jadi kita sudah tahu. Kalau kita bikin tape itu paling kita butuh waktu paling lama seminggu, paling cepat 3 hari. Itu kalau sudah terbentuk rasa yang kita inginkan seperti itu. Nah, kekurangannya apa? Perbaikan sifat genetis tidak terarah, terus tidak dapat mengatasi masalah ketidaksesuaian. Misalnya ada gangguan dari mikrobanya itu, kita nggak bisa menangani secara langsung. Jadi kita cuma lihat seperti itu aja. Hal itu tidak dapat diberikan sebelumnya ya, ini bisa diperkirakan kan? Sebenarnya bukan tidak bisa diperkirakan ya. Lebih tepatnya itu butuh waktu
waktu yang lama sebenarnya, karena kadang kalau kita ngomong tadi kan saya ngomong HP 7 hari atau seminggu, itu kan waktu yang lama. Kalau kita pakai yang modern mungkin lebih cepat seperti itu ya. Nah, terus ini memerlukan waktu relatif lama untuk menghasilkan alur baru, terus seringkali tidak dapat mengatasi kendala alam dalam sistem budidaya tanaman, misalnya masalah hama. Ya seringkali kan kalau kita pakai, sebenarnya nggak harus masalah hama, seperti yang saya katakan tadi, ketika si tape itu kita bentuk dari ragi, ketika raginya itu ada mikroba di situ kan mengganggu prosesnya, sehingga tidak menghasilkan rasa asam dan manis dari tape itu. Nah, terus ini kalau kita kenal ke budidaya dan kelebihnya apa? Perbaikan sifat genetis dapat yang secara dapat mengatasi kendala kesalahan genetik, hasil dapat diperhitungkan, dapat menghasilkan zat baru dan sifat baru yang tidak ada pada zat alaminya ya, karena kita rekayasa sedikit-sedikit seperti itu. Nah, terus dapat meningkatkan kualitas dan mengatasi kendala alam dalam sistem budidaya tanaman. Sebenarnya bisa ya kita mengendalikan yang namanya budidaya tanaman itu dengan alat-alat modern seperti itu. Nah, kekurangannya apa sih? Pasti mahal. Kayak mungkin kalau kita dunia ini kan kita sudah saja kita memakai gadget kita sudah cukup mahal, harganya itu 2 juta, 3 juta seperti itu kan. Memang itulah kekurangan dari teknologi modern, ada relatif mahal ya. Tapi untuk dengan adanya mahal itu pasti ada sih yang lebih memuaskan ya. Seperti mungkin kalau kita ambil produk itu mikroba di luar proses pembentukan produk itu biasanya jarang masuk atau bisa masuk seperti itu. Terus memerlukan kecanggihan teknologi dan pengaruh jangka panjangnya belum diketahui, karena ya kita belum meneliti kembali ya, karena namanya penelitian dan namanya teknologi baru itu kita harus memahami step by step seperti itu. Baik, selanjutnya di sini kita akan memahami teknik rekayasa genetik. Di sini ada komponen utama dari genetik, ada macam-macam teknik rekayasa genetik. Nah, dasarnya kalau kita ingin memahami komponen rekayasa genetik itu subjek utamanya itu apa sih? Kalau kita belajar tentang itu, kalau rekayasa genetik berarti tentang apa? Bioteknologi lah. Bioteknologi berkaitan dengan organisme. Nah, di sini kita memakai mikroorganisme. Nah, biasanya kalau kita melakukan rekayasa genetik itu berkaitan dengan gennya atau DNA-nya seperti itu. Nah, kalau di beberapa hidup yang kita ambil itu biasanya apa? Plasmid dan enzimnya. Nah, plasmid itu dimanfaatkan sebagai apa sih? Nah, plasmid ini dipakai sebagai kendaraan yang dapat memindahkan ataupun memperbanyak suatu gen yang akan direkayasa. Jadi kita bisa memperbanyak suatu hal atau gen yang ingin kita perbanyak supaya mendapatkan apa? Sisi unggul dari mikroba atau organisme itu sendiri. Nah, kalau enzim ini dipakai untuk apa? Perekat atau pemotong. Jadi kan kita tidak mungkin nih melakukan rekayasa genetika seluruh anggota atau seluruh gen atau apa untayan DNA, nggak mungkin, pasti beberapa saja. Nah, kita memakai enzim. Nah, enzim ini ada yang namanya enzim restriksi endonuklease sama ligase yang memotong, itu pasti yang restriksi. Nah, kalau yang ligase itu sebagai perekat. Nah, sudah paham nih komponen kasih ini. Nah, macam-macamnya itu apa aja? Nah, ini ada teknik plasmid dan teknik hibridoma serta teknik cloning. Ya, kalau plasmid itu berarti pakainya apa? Plasmidnya yang kita ubah, yang kita mainkan, yang kita tarik untayan DNA-nya, yang kita tarik, yang kita pecah, yang kita jabarkan, itu pastinya dari plasmid seperti itu. Nah, hibridoma itu, kalau hibridoma itu apa? Hibridoma. Hibrid itu kan biasanya ada dua hal, berarti apa? Penggabungan dua sel dari organisme sejenis atau tidak sejenis untuk menghasilkan sel tunggal yang memiliki sifat kombinasi tertentu. Jadi kombinasinya unggul dari yang induknya biasanya itu. Nah, ini ada cloning. Ini cloning itu biasanya untuk menciptakan makhluk hidup baru, seringnya itu makhluk hidup baru. Nah, contohnya pasti domba duri. Itu kan juga salah satu hasil dari rekayasa genetika yang memakai teknik cloning seperti itu.